Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus kita. Puji Tuhan, bersyukur kita kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih ada kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online. Dan saya percaya ini bukan kena kuat gagah kita, tetapi ini adalah semua berkat daripada Tuhan. Amin. Yesus noralan katapatan, Yesus noralan koposion, Yesus no kampamasi ngawi tulung tensanai iti suang pomoguna. Raya-raya honku ngeranmu Tuhan, soro-sorohan kuit kesiananu roko tungago Yesus mantadit kapatayon minamasi koda. Tuhan, kau niko siananu kumaa dahai pinsoroku kasari, royohon punyaranu, sontop suang ginawoku, ianot it olidang patah hakonku, iti kau posionku. Yesus noralan katapatan, Yesus noralan koposion, Yesus no kampamasi ngawi tulung tensanai iti song pomoguna. Raya-raya honku ngeranmu Tuhan, soro-soro honkuit kesiananu nongku tungago Yesus mantadit kapatayon minang masih kodahan. Nongku tungago Yesus mantadit kapatayon minang masih kodahan. Kita percaya bahwa apa yang kita hadapi pada saat hari ini, seperti pandemik yang kita hadapi sekarang, kita percaya bahwa itu tidak akan membuat kuasa Tuhan semakin kecil, tapi itu membuat kuasa Tuhan semakin besar dan semakin besar untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, senang dat pasaman, senang selamat suara Tuhan Yesus. Harakan bago masah da kapagi roba yati isuang da kesempatan demi galiti. Bersyukur Tuhan untuk da kain senai diti kesempatan peluang sare-sare bagi dati untuk papara ibadah online. Oke, untuk data minar masa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, sebelum kita belajar Tuhan beres Tuhan, mari kita berdoa, pimpin dalam doa yang kedengaran. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur, berterima kasih, peluang dan kesempatan yang terus-menerus Tuhan sediakan bagi setiap kami. Pada hari ini pun kami ada
dapat beribadah bersama meskipun dalam hanya online, tetapi kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kemampuan dan kekuatan yang daripada Allah sendiri, sehingga kami ada waktu, masa untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah online. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari ini, kami sekali lagi dikuatkan, diberi semangat untuk meneruskan kehidupan dalam terus-menerus percaya kepada Tuhan, mengikuti Tuhan terus-menerus. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa permohonan kami mulahkan pembelajaran kebenaran firman Tuhan petang ini, pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, terus membuka tokoh Alkitab, kita terus buka Alkitab. Kita buka di dalam 1 Yohanes ataupun surat Yohanes yang pertama, bab 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Oke, sekali lagi dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 18 sampai 29. Oke, saya bacakan. Tajuk besar di sini adalah Antikristus. Oke, Antikristus. 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarnya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Oke, tajuk besar yang kedua, anak-anak Allah, ayat 28 dan 29. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya.
Jika kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Oke, itulah pembacaan terkait beres Tuhan dan suang det kesempatan diti. Isa tema di pegangatan kudati belajar bersama suang da kesempatan diti irina tu tanda antikristus ataupun tanda-tanda antikristus. Oke, itu tema dan pegangatan kudati belajar bersama atau merenung bersama-sama isuang dot kesempatan diti. Nah, isa pertanyaan persoalan di pegangatan kudati memuserong belajar merenung bersama isuang dot renungan diti ataupun isuang dot kesempatan diti irina tu apa tanda-tanda yang kita boleh kenal tentang antikristus. Oke. Apa tanda-tanda yang kita boleh mengenal antikristus itu? Oke, bagaimana kita mengenal antikristus itu? Tanda-tanda kita boleh kenal antikristus. Oke, yang pertama kita tahu suang ayat 18 dan 19. Oke, dari ayat 18 sampai ayat 19. Nah, aku nak baca ayat nila. Yang pertama, tanda antikristus adalah tidak sungguh-sungguh. Oke, aterodok, mematong. Ya, tidak sungguh-sungguh. Nah, antikristus itu bukan datang dari jauh. Ya, jelas in suang ayat 18 dan 19 detik. Beraskah di suang ayat 19. Mereka berasal dari antara kita. Oke, jadi itu yang menunjukkan bahwa antikristus itu tidak datang dari jauh, tetapi ada di kalangan kita, ada di antara ataupun berasal dari antara kita. Oke, ini artinya antikristus juga adalah anggota gereja. Oke, anggota jemaat. Bahkan ada yang mungkin pernah terikat ataupun tersenarai di dalam organisasi, dalam apapun persekutuan-persekutuan lah. Mungkin antikristus juga adalah kombal dan keperna sebagai yang tersenarai, yang terikat di dalam suatu organisasi ataupun suatu persekutuan. Oke. Dalam ayat ini juga Yohanes menyatakan bahwa sebab Yohanes menyatakan beberapa alasan ataupun sebab. Beraskah di Yohanes dahiti, jika mereka sungguh-sungguh dalam kita, nescaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Amayan apa nga, pada mulanya mereka ini ada di antara kita, tetapi karena mereka tidak sungguh-sungguh maka mereka melarikan diri ataupun keluar. Oke, tidak lagi bersama-sama dengan kita. Jadi antikristus itu pada mulanya bersama-sama dengan kita, tetapi kemudian dia keluar ataupun dia lari karena anak katahan tidak sungguh-sungguh akan ke kataradok dari gatuangan dan kinarahingan. Jadi telah meninggalkan persekutuan bersama jemaat Tuhan yang lainnya ataupun pengikut Kristus, orang percaya. Oke, meninggalkan persekutuan. Jadi ila tanda de pertama, akura-kura tanda de antikristus. Karena itu tidak sungguh-sungguh. Atorodok, alimodok, apatong.
Awi-awi ginawa da tumanu da Tuhan, tumanu da kinarahingan. Ilo pertama. Yang kedua, kita boleh melihat di dalam ayat ke-20 sampai 23. Ayat 20 sampai ayat 23. Tanda antikristus yang kedua adalah menyangkal kebenaran. Menolak kebenaran. Pendusta, berbohong. Nilai kebenaran tapi dia sengaja berbohong. Seolah-olah dia tidak tahu ataupun pura-pura tidak tahu itu kebenaran. Dalam ayat 20 dan 21, Yohanes jelas mengatakan bahwa semua orang telah menerima karunia Roh Kudus. Semua orang telah menerima karunia Roh Kudus. Dan Yohanes menulis. Yohanes menulis bukan karena ataupun Yohanes menulis suratnya yang pertama ini bukan karena jemaat Tuhan di seluruh Asia Kecil tidak mengetahui kebenaran. Tetapi Yohanes mau supaya kita ataupun para pembaca tulisan Yohanes ini boleh bedakan mana dusta, mana yang salah, dan mana satu kebenaran. Jadi ini ya tujuan di Yohanes menulis di surat itu bukan karena orang tidak tahu itu kebenaran. Mereka tahu, tetapi Yohanes mau supaya kita mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar. Mana yang bohong, mana yang dusta, dan mana satu yang kebenaran, menjadi kebenaran. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis sendiri pun mengakui bahwa dia mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Yesus itu adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat. Tetapi iblis itu tidak pernah menerima kebenaran tersebut. Meskipun dia tahu, tetapi dia tidak menerima. Dalam ayat 22 dan 23. Dalam ayat 22 dan 23, Antikristus itu adalah pendusta dan yang menyangkal kebenaran bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi yang Yohanes mahukan adalah supaya kita tahu bahwa tidak ada dusta yang asalnya dari kebenaran. Tidak ada dusta yang berasal daripada kebenaran. Itu yang Yohanes mau supaya kita tahu. Dalam arti kata yang lain, dusta itu artinya antikristus. Dan kebenaran itu berasal daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi tanda yang kedua adalah menyangkal kebenaran, menolak kebenaran, mendustai kebenaran. Dan yang ketiga, terakhir, tanda antikristus yang ketiga adalah berusaha menyesatkan. Itina tanda da kumatalu sesuai dengan pembacaan terkaditi. Irina tu berusaha menyesatkan. Kita tahu suang 24 sampai 29. Ayat 24 sampai 29. Dia berusaha ataupun antikristus itu ditandai oleh usaha untuk menyesatkan ramai orang, ramai jemaat Tuhan. Jadi perlu dah hati-hati supaya atau disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab, firman Tuhan. Yohanes menuntut supaya setiap jemaat Tuhan sadar bahwa antikristus itu tidak hanya wujud di tengah-tengah kita, tidak hanya wujud di antara kita, di kalangan kita, tetapi
yang perlu kita sadari adalah bahwa iblis ataupun antikristus itu berusaha untuk menyesatkan ramai jiwa-jiwa, ramai orang-orang percaya. Boleh rujuk ayat 26. Ini jelas dalam ayat yang ke-26 bahwa dia ataupun antikristus itu berusaha untuk menyesatkan ramai orang. Nah, karena itu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus lebih mendengar suara Roh Kudus yang terus-menerus mengajar kebenaran. Irida it lebih utamaan takada mungkin mau tu it suara Roh Kudus dit senantiasa menahak dati det tailaan ataupun kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan ataupun Alkitab. Jangan tinggalkan persekutuan seperti yang dilakukan oleh antikristus. Perlu kita ingat bahwa antikristus itu tidak mau hidup di dalam kebenaran. Tidak mau hidup di dalam kebenaran. Nah, 3 perkara yang kita pelajari apa tanda antikristus. Nah, akhirnya saya mendorong ataupun mari kita sama-sama berwaspada, berawas-awas, berhati-hati, berjaga-jaga terhadap antikristus atau ajaran sesat, karena mereka tidak melakukan kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan, tetapi mereka berusaha untuk menyesatkan ramai pengikut Kristus di dalam apapun cara, mungkin dari segi keuangan, ekonomi, kesehatan, yang perlu kita sadar adalah antikristus itu berusaha. Nah, abrasna paot berusaha di tingkat irina mati kapio target deh, irina nuri pisarau-sarau di antikristus di memensai tu usaha enod dia ataupun antikristus supaya agumu katanu dia. Jadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh belajar ataupun jemaat Tuhan, orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh mau belajar kebenaran firman Tuhan, yang siang malam merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan lebih daripada itu melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari, mempraktikkan apa yang dia renungkan dari kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam, maka tidak mudah bagi orang tersebut disesatkan. Tidak mudah bagi pengikut Kristus yang siang malam merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk disesatkan oleh ajaran-ajaran yang palsu ataupun ajaran-ajaran yang tidak berdasar, tidak berasas ataupun tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bertentangan nepada kehendak Tuhan Yesus, menolak nepada Tuhan Yesus, menyangkal nepada Tuhan Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena bahwa itu adalah tanda bagi antikristus. Jadi perlu kita siang malam ataupun perlu berkomitmen disiplin diri, disiplin diri takkan untuk terus menerus merenung kebenaran firman Tuhan supaya ada persoalan di mentad
ajaran sesat ke ajaran palsu milah takadot menapis. Oke, kita boleh tapis. Nah, tapi naik kesenanku isang ngaran Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen ataupun orang percaya yang sungguh-sungguh dapat bejakan dusta dari kebenaran. Jadi orang Kristen yang profesional, jadilah orang Kristen yang profesional ataupun jadilah orang percaya yang profesional dan yang sungguh-sungguh mengerti apa tujuan ataupun kenapa kita menjadi orang Kristen ataupun kenapa kita menjadi orang percaya. Oke. Jadi insan pakawagud manku ulama, jadilah orang percaya yang profesional dan yang sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh karati kaila kapaham kenapa dia menjadi orang percaya ataupun kenapa dia menjadi orang Kristen. Oke, jadi seru-seru takana nunu tanda-tanda anti Kristus. Yang pertama, tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oke, tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mau gereja memamain, tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Yang kedua, menyangkal kebenaran. Kailah ida di kebenaran tapi sengaja langgar itu kebenaran. Kailah ida bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sengaja menolak Yesus Kristus. Dan yang ketiga, berusaha untuk menyesatkan ramai orang percaya. Okay. Jadi telu hal itu sara-sara takana. Kung sikau disamhiti beras Tuhan dapat belajar bersama isuang kesempatan diti, kesuaban diti. Kung sikau untuk tumpuan perhatian masa di kamu peruntukkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ataupun menyertai ibadah online saya bitarin tidak. Karena sembahyang tekel untuk respon beras Tuhan, seterusnya mengompok di persekutuan tekel suang kesuaban diti. Karena sembahyang tekel. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renung bersama, yang sudah kami pelajari bersama-sama. Sesungguhnya kami percaya, kami meyakini bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang berasal daripada Allah sendiri. Dan kami mengetahui ada 3 tanda antikristus yang telah kami dengar, telah kami pelajari bersama pada pagi hari ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami mampu untuk menghindari hal-hal yang telah kami pelajari ini, tanda-tanda 3 tanda-tanda antikristus ini ya Tuhan, sehingga kami tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak berasal daripada Alkitab sendiri, dari kebenaran firman Tuhan sendiri, tetapi kami dikuatkan, kami diberi kepahaman, pengertian, dan selalu kembali merujuk kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tetap kuat, tidak goyang dengan apapun persoalan, apapun ajaran yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu mau berdoa bagi jemaat Tuhan, saya bitarin tidon, tolong mereka Tuhan untuk Roh Kudus Tuhan yang memberi pertolongan bagi mereka untuk paham, mengerti kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Sehingga ini menjadi bekalan bagi mereka dimanapun mereka berada dan apapun situasi mereka. Mereka tetap kuat, tetap teguh, tetap bersemangat, berkomitmen untuk mengikuti Tuhan karena
ada kebenaran, ada hadiah yang daripada Allah sendiri, ada anugerah yang disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami menutup ibadah kami pada pagi ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menyerahkan apapun aktiviti kami selepas ini, Tuhanlah yang dimuliakan, ditinggikan dalam segala sesuatu aktiviti kami selepas ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami menutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.